Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber segala berkat atas kehidupan kami yang melimpah hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, penyertaan, dan berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu. Buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudaraku, dari perikop yang kita baca hari ini, melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah memandang manusia berdasarkan harta, kekayaan, ataupun kemampuan yang ia miliki. Allah mengasihi manusia, pertama-tama karena ia adalah kasih itu sendiri, sehingga ia membenarkan dan menebus kita. Dan oleh kasih karunia-Nya, kita menjadi orang yang berbahagia. Kebahagiaan sejati bukanlah karena kita memiliki segalanya atau mampu melakukan segalanya, melainkan ketika kita hadir di hadapan Allah dengan tangan kosong dan membiarkan diri dicintai oleh-Nya. Saudaraku, semakin ke sini, hari-hari ini dunia penuh dengan orang yang semakin sombong, semakin yang memegahkan dirinya, merasa hebat, merasa kaya, dan merasa dirinya berlimpah harta yang luar biasa. Namun orang-orang seperti itu akan menemui jalan mautnya sendiri, karena Tuhan tidak senang dengan kecongkakan orang. Berbeda dengan kita yang tahu bahwa semuanya adalah milik Tuhan, maka kita akan pasti menghargai apa yang menjadi pemberian Tuhan. Tidak timbul dalam diri kita kehebatan ataupun kesombongan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Mari kita ingat kembali saudaraku bahwa Tuhan Allah hadir ke dunia ini bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang bergelimangan harta dan materi, tapi ia lahir di kandang yang penuh dengan bau busuk, penuh dengan kotoran hewan dan makanan yang tidak terawat. Gambaran ini sendiri mengingatkan kita bahwa harta benda serta kekayaan itu akan hilang dimakan waktu, tapi keabadian akan kasih terhadap Kristus itu akan terkenang sepanjang masa dan akan kekal selama-lamanya. Jadi, mana yang kita pilih dalam hidup ini? Apakah kita masih menyombongkan diri kita dengan segala kemegahan yang ada pada diri kita? Atau kita kembali kepada kasih yang tulus yang Tuhan inginkan dari diri kita, yang sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu, dan Ia ingin pun kita melakukan hal seperti itu baginya. Semoga kita adalah orang-orang yang tahu diri, yang mengerti bahwa setiap berkat dalam hidup kita itu semuanya bersumber dari Tuhan, sehingga kita bukan orang yang sombong, bukan orang yang suka memegahkan diri, tapi suka menyatakan Tuhan dan membicarakan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih dan bersyukur Bapa, firman-Mu mengajarkan kami bahwa segala sesuatunya di dunia ini adalah Tuhan yang memilikinya. Tidak ada sedikit pun bagian kami itu hasil usaha kami sendiri. Namun apa yang ada pada kami seringkali kami begahkan, seringkali kami banggakan ke banyak orang, sehingga kami lupa kepada Tuhan dan jatuh dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, ingatkan kami selalu untuk tidak sombong diri, untuk mau semakin merendah hati ke banyak orang, dan mau selalu berbakti untuk Tuhan.
Terima kasih firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan mengajari dan menuntun kami dalam hidup ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong perjalanan bangsa kami, biarlah boleh terjadi perubahan yang lebih baik hari demi hari. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami, biarlah Tuhan pulihkan lebih baik hari demi hari. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan, sehingga banyak orang kembali boleh bekerja dan memiliki penghasilan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan yang sertai dan berkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, sehingga supaya setiap program yang sudah diterencanakan dapat dijalankan dengan baik dan pada akhirnya berdampak baik bagi rakyat-Mu Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa jadikan gereja Tuhan menjadi saluran berkat, memancarkan kasih ke banyak orang. Biarlah Tuhan yang buat para pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat boleh saling tolong-menolong di dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa sehingga semakin banyak orang diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang masih di dalam pengurusan perizinan. Tuhan yang berkati setiap proses demi proses yang dilalui, supaya Bapa gereja Tuhan boleh mendapatkan perizinan tetap, hingga pada akhirnya gereja Tuhan boleh berdiri dengan tenang dan aman. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang senantiasa jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang membawa berkat damai sejahtera bagi banyak orang, senantiasa mengabarkan sukacita kepada banyak orang. Dan biarlah melalui keluarga kami juga banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan Yesus tolong berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, dari berkat yang Tuhan berikan boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan dan boleh berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Sertai kami selalu Tuhan agar hidup kami tetap di dalam jalan terang Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.